Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, saya Yuda Azizil, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Talang Padang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang. Salah satu proses dalam PPG dalam jabatan adalah PPL. Di dalam PPL kali ini kami mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 mendapatkan tugas 4 kali praktek mengajar intrakurikuler dan 1 kali praktek kokurikuler. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang untuk menyampaikan satu video proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL yang dikolaborasikan dengan metode pembelajaran problem based learning. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan videonya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Baca doa dimulai. Adila Zahwa, Adinda Arsya Putri. Setelah itu Khairi Mahfud hadir. Oke, hadir semua ya. Sudah hadir semua dan sudah berada di tempat duduknya semua seperti biasanya. Sudah. Oke, hari ini ya, apakah semangat belajar kalian berkurang daripada kemarin? Tidak. Ya, hakikat kita tetap harus semangat dalam belajar. Seringkali Bapak ungkapkan kenapa kita harus selalu semangat dan semangat dalam belajar, karena belajar adalah kunci. Tidak mungkin kita diperintahkan untuk senantiasa selalu belajar mulai dari lahir sampai dengan liang lahat kalau belajar bukan kunci dari untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu ya belajar. Sama satu lagi, kalau ilmunya sudah dapat, karena kita bukan orang yang terlampau jenius, supaya tidak lupa ilmu yang didapat harus dicatat supaya tidak lupa ya. Jadi ilmu yang sudah didapat harus dicatat, kemudian hari kita lupa, kita bisa membuka catatan kita kembali. Syukur-syukur nanti kalau kedepannya terbiasa mencatat apa yang kita ketahui, bisa menjadi satu buku, bisa menjadi satu karya. Kegiatan kita kemarin kita belajar tentang apa?
Siapa yang tahu apa itu rukhsah? Saya Pak. Oke, silakan. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa lebih tepat lagi? Kepada siapa sih rukhsah itu diberikan? Kepada manusia. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Tertentu. Ya, rukhsah adalah keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dalam kondisi tertentu. Hari ini kita akan belajar tentang rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui sholat dan puasa. Sampai pembelajaran kita peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam rukhsah. Jadi kita tahu nilai-nilai dalam rukhsah. Salah satu nilai-nilai di dalam rukhsah yaitu rukhsah dalam puasa dan sholat. Next. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi rukhsah dalam sholat dan puasa. Setelah itu memahami dalil diperbolehkannya rukhsah dalam sholat dan puasa. Setelah itu memberikan contoh rukhsah dalam sholat dan puasa. Yang pertama kita paham rukhsah dalam sholat dan puasa itu apa. Setelah itu kita tahu contohnya dan dalilnya. Dalil itu apa? Dasar hukum rukhsah dan puasa. Nah, kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama tadi Bapak telah membaca dengan salam, setelah itu doa, setelah itu Bapak menyampaikan motivasi dan lain-lain. Di kegiatan intinya, kegiatan kita pada hari ini yang pertama kita akan menonton video tentang rukhsah. Setelah itu kita mengamati video tentang rukhsah. Setelah itu nanti Bapak akan memberikan pertanyaan seputaran rukhsah dalam sholat dan puasa. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video tentang rukhsah, ya, yaitu rukhsah dalam sholat dan rukhsah dalam puasa. Contoh-contoh rukhsah. Setelah itu kalian harus menjawab pertanyaan tentang rukhsah dan puasa. Setelah itu saling tanya jawab. Kalian boleh bertanya dan saya yang menjawab. Kalau saya bertanya, kalian yang menjawab. Ada sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan dikelompokkan. Ya, kita akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok seperti yang kemarin. Setelah itu nanti Bapak akan membagikan LKPD. Setelah dibagikan LKPD, kalian akan berdiskusi dengan Bapak masing-masing yang dibimbing oleh tutor. Tetap ada tutor dalam kelompoknya. Kemarin setiap kelompok ada tutornya kan? Ya, kita akan lanjutkan di kegiatan kemarin. Setelah itu kalian apa sih yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah LKPD, menjawab pertanyaan. Setelah itu dia diaplikasikan ke dalam bentuk proyek. Apa proyeknya? Nanti kalian akan membuat tabel peta konsep tentang contoh rukhsah dalam sholat dan puasa. Itu kegiatan kita pada hari ini. Oke, untuk masuk kegiatan inti kita akan menonton video terlebih dahulu. Sesudahnya manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau ketentuan semula atau rukhsah keringanan. Rukhsah terbagi 2 macam, yaitu A. Rukhsah yang mengandung ihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. B. Rukhsah yang membutuhkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Rukhsah dalam sholat.
Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa keempat ayat 101. Sholat jamak boleh dilakukan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau pada kondisi darurat. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, jamak takdim, dan waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Qashar sholat adalah meringkas rakaat sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Rukhsah dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. 1. Orang sakit, artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah kedua 184. 2. Musafir adalah orang yang sedang dalam berpergian. 3. Wanita haid atau nifas. Wanita haid atau nifas, wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Namun mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. 4. Wanita hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. 5. Orang tua renta yang tidak mampu menjalankan. Orang tua renta adalah orang tua yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa, diperbolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenis seberat 1 mut atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberi. Sekarang Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang rukhsah dalam puasa dan rukhsah dalam sholat. Oke ya? Siap? Siap? Ya, tidak usah Bapak tunjuk. Ini buat pertanyaan siapa yang bisa menjawab, silahkan tunjuk tangan dan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh rukhsah di dalam puasa. Oke, silakan. Dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan. Boleh nggak untuk puasa, untuk tidak puasa? Boleh. Yang kedua, apa lagi? Oke, kamu? Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Bisa? Orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa? Bisa. Yang ketiga siapa? Oke, kamu. Orang yang sedang haid. Orang yang sedang haid. Orang yang sedang haid malah bukan saja boleh, orang yang sedang haid haram untuk berpuasa. Orang yang sedang haid itu diharamkan untuk berpuasa. Itu tadi rukhsah dalam puasa. Oke, sekarang giliran pertanyaan rukhsah dalam sholat. Silakan tolong sebutkan satu saja contoh rukhsah dalam sholat. Ada yang bisa? Rukhsah dalam sholat? Oke, silakan. Apa? Orang musafir boleh menjamak sholat. Musafir boleh menjamak sholatnya, betul. Musafir boleh menjamak sholat. Oke, selanjutnya yaitu apakah ada pertanyaan mengenai rukhsah dari kalian?
Ada pertanyaan mengenai rukhsah? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, tidak ada yang mau bertanya tentang rukhsah? Tidak ada yang bertanya mengenai rukhsah. Berarti sudah paham semua mengenai. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Di mana satu kelompoknya akan ada satu tutor. Dan nanti setelah dibagi kelompok, akan saya bagikan lembar kerja yang harus kalian jawab dan aplikasikan ke dalam sebuah proyek, yaitu apa? Peta konsep atau tabel. Oke? Paham semua? Nanti akan saya berikan satu karton. Setelah saya bagikan kelompok, terserah kalian mau mengerjakannya di mana. Yang penting masih saling melihat. Begitu sudah selesai, ya. Begitu sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan hasil dari kerjaan kita. Oke, silakan. Oke, silakan. Hitungan ketiga, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, berbaris saja. 1, 2, 3. Kelompoknya masih kelompok yang kemarin. Ayo silakan, duduk sesuai kelompoknya. Kelompoknya masih kelompok yang kemarin. Ayo. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing berbaris. Akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Bapak akan bagikan LKPD ini. Silakan dipegang 1. Silakan, Nak. Ya, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti diaplikasikan ke dalam sebuah proyek, yaitu kalian akan membuat peta konsep. Peta konsep tentang apa? Tentang rukhsah dalam sholat dan puasa. Nanti kalian diharuskan membuat peta konsep rukhsah dalam sholat dan puasa sesuai dengan LKPD yang ada. Oke, paham semuanya? Paham semuanya? Oke, nanti hitungan ketiga, silahkan kalian pilih tempat paling nyaman untuk berdiskusi. Halo, hai. Untuk berdiskusi, tasnya tidak usah dibawa. Untuk berdiskusi, tapi tidak boleh jauh-jauhan, ya. Dan mengerjakan proyek yang telah dilakukan. Oke, paham? Halo, hai. Untuk mengerjakan proyeknya, kita butuh waktu berapa menit yang kita sepakati? 10, 20? 1 jam kelamaan. 20 menit? Oke, 20 menit sepakat? Sepakat, orang cuma buat tabel aja. Sepakat 20 menit? 20 menit, oke ya? Hitungan ketiga, silakan nanti. Hitungan ketiga, silakan dicari tempatnya masing-masing. 1, 2, 3.
Lewat sapi. Dalam sholat yaitu orang yang sedang di perjalanan atau musafir atau wanita yang sedang haid dan orang yang Iya. membacakan Kan sih ya, R-U-H-H-S-A. Ikutin kayak gitu lah. Oh iya, sorry. Kita beli pakai ini kalau tinggal gua aja kan beli. Kecil amat. Kurang nyala itu Shopee warnanya. Kurang ketek ya. Sawah aja. Kurang aja ini bilang. Sampai ini. Kecil amat. Bacaannya semua puasa. Oh. Bikin ngomong lebih. Jelek Pak, ini doa. Itu rapidnya itu apa namanya? Bisa ya. Jawabannya itu yang pertama dua apa gitu. Muka-muka orang ada yang Arabnya tulis nggak Pak? Tulis. udah sini. Gedein. Segini. Segini. Nara dia cuma selalu kabel. Segini. Ini. Iya. Juga pengen pulang. Dia ngaji. Ya udah, baca. Mereka pada pakai speaker loh. Ini cukup satu. Iya anjir. Sabar munculnya kelompok. Udah diganti ya? Mana lagi?
Silakan masuk ke dalam kelas dan duduk sesuai kelompoknya. 1, 2. Ayo. 3, ayo masuk. Halo guys. Pak, sesuai grup kelompoknya, Pak. Duduk sesuai kelompoknya, ayo. Ayo cepat duduk sesuai kelompoknya masing-masing, ayo. Ayo nak, cepat nak. Silakan kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu tunjuk tangan. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu duluan? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan di bawah. Di bawah hasilnya. Di bawah yang cowok boleh pegang. Boleh bantu pegang, kalian boleh. Oke, yang mau baca siapa? Oke, silakan yang punya. Siapa yang punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 6. Pikir. Contoh ruksa dalam salat. Saat dalam perjalanan, salat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan yang dipandang baik sesuai ketentuan agama. Saat dalam perjalanan, salat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan yang dipandang baik sesuai ketentuan agama. Contoh ruksa dalam puasa. Orang sakit yang disebut orang sakit di sini juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Wa idza darabtum bil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ayyana ma'duda faman kana minkum maridun aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan apabila kamu pergi di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengharuskan membahayakanmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dari presentasi dari kami sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan contoh ruksa dalam puasa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya berikan contoh ruksa sholat. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Aisyah dan Minara. Contoh ruksa dalam puasa adalah orang yang sedang haid. Orang yang sedang haid. Lanjut. Contoh ruksa dalam sholat.
Orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Oke ya, sekarang saatnya kita menyimpulkan. Ya, jadi rukhsah dalam puasa itu ada banyak. Tadi kan ada yang sudah bertanya. Salah satu contoh rukhsah dalam puasa. Contoh rukhsah dalam puasa siapa yang bisa menjawab? Contoh rukhsah dalam puasa? Oke, apa? Orang yang sedang haid itu boleh tidak berpuasa. Setelah itu, apalagi contoh rukhsah dalam puasa? Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa dan nantinya akan dibayarkan di kemudian hari. Ada lagi rukhsah dalam berpuasa? Silakan. Orang yang sedang di perjalanan atau musafir. Ada lagi? Orang yang sedang di perjalanan, sakit. Kalau yang haram buat puasa siapa? Orang yang sedang haid atau nifas, itu haram buat berpuasa. Orang yang haid sama nifas haram nggak buat sholat? Berarti rukhsah juga untuk sholat, ya. Orang yang sedang dalam perjalanan boleh nggak mengqadha sholatnya? Boleh, tapi lebih baik di jamak atau di qasar. Paham ya? Ya, jadi lebih baik di jamak atau di qasar. Itu tadi ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan tes formatif dan asesmen. Kita akan asesmen formatif dan refleksi. Bapak akan membagikan lembar, ya. Bapak akan membagikan lembar. Silakan diisi masing-masing. Oke, silakan diisi terlebih dahulu lembarnya. Ya, di situ ada nama, kelas dan semester. 1 sampai dengan 4 itu ada soal asesmen formatif. Setelah itu ada 4 untuk lembar refleksi kita hari ini. Waktu mengerjakannya 10 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Oke, depan di meja paling depan aja. Silakan dikumpulkan di meja paling depan. Ayo. Cepat. Sudah, ayo duduk lagi. Selesai. Alhamdulillah. Amin. Proses pembelajaran kita hari ini selesai. Adapun proses pembelajaran ke depannya, kita akan belajar. Halo. Hai. Kita akan belajar, kita ketemu lagi di hari Kamis, ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis, kita akan belajar tentang rukhsah zakat dan rukhsah dalam haji, zakat dan haji. Dan besok silakan membawa, hari Kamis membawa handphone karena kita akan belajar menggunakan media handphone. Oke, ya, hari Kamis silakan bawa handphone. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Mari lagi kita tutup pelajaran kita akan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.